ASN juara lebih ke individu, organisasional lebih kepada birokrasi juara. Nah kita lihat, secara individu akan terjadi fairness. Siapapun yang berprestasi akan otomatis naik dan berdasarkan kinerjanya. Jadi tidak ada lagi dalam konteks jauh dekat sama saja, tapi dilihat dari sisi kinerja yang ada. Lalu siapa yang akan ngurus? Kalau saya mau acuh gitu ya, yang BP2 ada yang udah dalam keputusan gubernur. Tapi nggak jalan gimana? Hai, Akang dan Teteh. Wah, selamat datang di Ajib on the Spot. Tadi kan udah ngeliat ya beberapa cuplikan kegiatan yang lagi dilaksanakan oleh BKD Jabar. Bu Ruli, sebenarnya pada ngapain sih itu mereka ya? Seru pokoknya Pak. Tadi malam sampai jam berapa kita? Sampai jam 2 malam nih kita diskusi, nggak ada habisnya sama Pak Sekda. Nah, sekarang kan kita tahu di balik ini ngapain aja sih? Nah, jadi Pak, dari kemarin nih hari Rabu dan ternyata berakhir sampai jam 1 malam tuh kita diskusi berkaitan dengan acara FGD, Focus Group Discussion-nya dalam rangka penyusunan kebijakan pemetaan pegawai dalam pola kerja baru Team of Teams atau biasa kita bilangnya TOTS ya. Ya, wow. Yang sudah kemarin di launching Pak Gubernur. Di Pak Gubernur kemarin ya gitu. Ya, sekarang kayaknya Akang Teteh akan kita bawa lebih jauh lagi. Ini gimana, apa dan bagaimana? Yuk, come on. Come on kita. Apa kabar? Waalaikumsalam. Mangga. Mangga. Kumaha. Luar biasa nih Pak. Ini udah hari kedua kita ya Pak ya? Iya, FGD hari dalam kedua rangka sih. FGD yang pemetaan kompetisi jabatan Tata hubungan kerja yang baru. Iya. Jadi ini Akang dan Tetehnya banyak. Akang Teteh di Ajib ini juga pengen jelas langsung nih, clearly ceritanya gitu ya dari Bapak. Sebenarnya ini tuh bagaimana sih Pak gitu ya? Kita baru ngeliat tadi cuplikan-cuplikannya saja apa, dan sekarang akan kita kupas juga gambaran besar secara konsepnya dan menjawab, terutama menjawab itu ya Bu ya? Team of Teams itu ya Pak ya? Banyak yang udah nanar soalnya. Ini Om punya nih. Ya, seperti kita ketahui bersama ya pada saat kita ada pelantikan penyelenggaraan birokrasi Pak Gubernur ya? Langsung pada saat itu juga Mendagri memberikan pengarahan, juga dari Menpan juga menyaksikan bagaimana kekompakan Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti kebijakan Bapak Presiden ya. Hampir seluruh Jawa Barat, tapi 27 kabupaten kota secara serentak, sekitar 7.000 lebih lah di Jawa Barat. Jawa Barat semua Pak ya? Semua kabupaten kota Pak ya? Sehingga ini menjadi apresiasi tersendiri untuk Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Yang kedua juga saat ini tentu ketika kita ada penyediaan birokrasi tersebut ada konsekuensi sebagai tindak lanjut, dan pada saat itu Bapak Gubernur menyampaikan ada 5 OPD yang menjadi contoh bagaimana tata kelola hubungan kerja yang baru setelah penyediaan birokrasi tersebut. Langsung ngebut ya. BKD salah satu di antara 5 itu pastinya. Oleh sebab itu saya ingin mencoba BKD untuk bagaimana mensiasati ini, mensikapinya. Dan inilah pada hari kemarin 2 hari kita mencoba bagaimana sih tata hubungan kerja yang baru tersebut, termasuk pemetaan kompetensi. Karena kami menilai bahwa ketika kebijakan tersebut terjadi pasti ada konsekuensi. Ya. Konsekuensi tentang hubungan kerja, kemudian bagaimana, terutama mengukur kinerja itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi agak berubah lah. Ini Kerjaan memang satu BKD ya, BKD kan selaku mitra ya dengan organisasi, di mana organisasi terkait dengan organisasinya, kita tata kelola hubungan kerja juga dengan organisasi menjadi kemitraan yang erat. Kita mencoba bagaimana sih kebijakan tersebut dapat terimplementasi khususnya di organisasi yang ada. Ini kan wajib, berarti semua OPD juga harus Wajib. langsung ini Pak ya? Wajib. Langsung, dan tetap harus berkorelasi lagi dengan BKD karena nanti hubungannya tadi dengan kinerja. Kinerja. Jadi kan ketika tata hubungan kerja
kita kan punya satu dulu penilaian kinerja ya, yang dulu Ya. itu lebih pada pendekatan bagaimana menerjemahkan visi misi gubernur, bagaimana dari sana ada IQ-nya, kemudian juga sampai IKI, kinerja individu. Tetapi sekarang pada saat ini tidak lagi struktur seperti dahulu, tapi lebih pada bagaimana mencoba satu hubungan kerja yang baru yang disebut oleh Pak Gubernur yang namanya team of team. Team of team. Ketika team of team itu kan pengisiannya oleh para fungsional, Iya, yang tentu harus dia nggak hanya sekedar nama doang kan. Team of team bagaimana melaksanakannya, dan sekarang BKD termasuk nanti dari beberapa OPD. Dua hal, melaksanakannya dan mengukurnya. Oh. Nah, karena kinerja harus diukur, karena ada konsekuensi dengan remunerasi yang ada. Kemudian juga peningkatan angka kredit ya. Yang tentu kan ini juga bagaimana peningkatan kredit itu juga untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam menjalankan tusinya, tapi sekaligus juga memiliki kemampuan yang lebih profesional lagi dan menghadapi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Tapi kan ketika bicara profesional harus ada alat ukurnya. Kita selama ini punya yang namanya Tidak hanya kalimat, ini saya udah berhasil nih, saya udah buat ini, saya buat itu. Enggak, gitu Bu Roli. Iya. Karena kan TRK sendiri kan sekarang pasti akan berubah. Jadi nanti TRK juga akan berubah lagi Pak. Teteh di Ajib Podcast saat ini kita sudah hadir Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tadi kita sudah sampaikan tadi beberapa hal kegiatan kami di BKD Provinsi Jawa Barat untuk menjawab bagaimana kita melaksanakan penyederhanaan birokrasi yang akan berdampak pada pola kerja kita di OPD atau khususnya di kami di BKD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami mohon tanggapan Bapak terhadap kegiatan yang kami laksanakan ini Pak, terhadap tadi penyederhanaan birokrasi dan tentang team of teams yang harus kita laksanakan untuk menghadapi pelaksanaan kinerja atau pelaksanaan kerja terbaru di sini Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya ucapkan appreciate gitu ya. Apresiasi untuk teman-teman BKD yang sangat luar biasa, dan terlihat gitu ya aura di ruangan itu bahwa mereka memang sangat semangat dan terutama barangkali ingin mendengarkan hal-hal apa sih gitu ya yang menjadi isu dan apa sih harus dilakukan. Itu yang saya tangkap. Terkait dengan penyederhanaan birokrasi, sebetulnya saya ini ada satu yang menjadi kegalauan saya gitu ya. Pertama adalah kita harus mencari indikator apa yang bisa dikatakan bahwa penyederhanaan birokrasi ini sukses. Iya. Ini adalah yang harus barangkali saya minta dibantu. Highlight itu ya Pak ya? Betul, highlightnya gitu ya, yang minta dibantu oleh teman-teman BKD. Apa sih indikatornya kan gitu? Iya. Nah lalu setelah kita tahu indikatornya kira-kira apa, baru kita cek gitu ya. Apakah misalnya di dalam pelayanan publik, apakah betul pelayanan publik kita setelah kita sederhanakan birokrasi ini akan lebih cepat, lebih akurat, betul Pak, tanpa biaya atau biayanya rendah. Kan itu gitu di mata masyarakat itu Pak ya? Betul, itu di mata masyarakat. Termasuk biasanya gitu yang membuat agak ribet adalah persyaratan-persyaratan. Nah, apakah memang persyaratannya juga masih banyak, terutama yang melibatkan para struktural yang sebelumnya harus misalnya memarah secara birokratis, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau memang itu gitu ya menjadi masalah, artinya penyederhanaan birokrasi ini sebetulnya harusnya ada harapan untuk lebih baik. Betul. Nah, tetapi sekali lagi itu tolong menjadi PR. Nah, yang kedua gitu ya, yaitu terkait dengan masalah pengisian dari Pak. setelah disederhanakan ini. Berarti ini tantangan BKD Pak ya? Ya, yang team of team tadi. Team of team Team of team tadi. Jadi kita jangan sampai nantinya hanya seperti ganti baju saja. Kan kalau dulu kan mengalir kan, ada kepala bidang, kepala seksi, struktur yang turun ke bawah seperti itu Pak ya? Iya, hierarkis ya Pak ya? Kan tujuan dari penyederhanaan birokrasi bahwa terkait dengan hierarkis ini harus kita kurangi. Lalu yang penting lagi adalah bahwa kita jangan silo mentality. Jadi silo mentality itu hanya terkotak-kotak di bidangnya atau di fungsinya saja.
Ya, kita menyusun untuk terlaksana kegiatan ini memang tidak hanya bisa langsung 1 hari 2 hari, ada perlu kita sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya untuk menyusun. Yang pertama persiapan infrastruktur tentang pola kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang kemudian ditunjang dari data-data yang memang harus kita siapkan guna menampung aspiratif dari tiap bidang yang akan diselaraskan dengan pola TOTS yang akan dikembangkan kemudian, seperti itu. Kemudian selain itu juga kesiapan administratif tentunya harus kita siapkan. Kita juga mengumpulkan juga beberapa bahan yang menunjang untuk terlaksananya kegiatan ini. Ini biasanya setiap kegiatan itu akan terhenti setelah kegiatan ini berlanjut. Tapi ini justru adalah titik awal untuk melaksanakan pola TOTS itu sendiri. Ketika ini terumuskan, hasil kegiatan ini nanti akan diimplementasikan dari pola perencanaan sampai dengan pelaporan terakhir di tiap bidangnya masing-masing, seperti itu. Ada 2 faktor ya. Pertama, pengadaan. Kita punya uang 10 juta, kita merumuskan metode seilmiah mungkin. Kegiatan FGD ini merupakan upaya kita, terutama Sekretariat Kepogum BKD Provinsi Jawa Barat, untuk terus menyesuaikan diri terhadap tuntutan zaman, gitu kan. Jadi kita mencoba untuk berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita lebih cepat, lebih responsif dan adaptif terhadap tuntutan zaman itu sendiri. Jujur ini hal yang baru diterapkan di BKD itu sendiri, karena pada tahun 2022 awal Pak Gubernur mencanangkan adanya namanya pola kerja baru atau team of team yang disingkat TOTS. Nah, itu kita harus mengeksplor itu apa kegiatan rutinitas, apa kegiatan yang sifatnya improvement yang untuk tadi yang saya sebutkan untuk mendukung kegiatan rutinitas. Itu improvement itu tidak asal mengimprove, jangankan untuk membuat sistem yang semakin sulit, tidak. Karena inti dari penyederhanaan birokrasi adalah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, sehingga untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang pengguna layanan dalam ini yang akan menikmatinya, seperti itu. Kesan saya selama mengikuti FGD TOT ini itu sangat bagus, karena dimana tujuan dari pimpinan melaksanakan FGD ini adalah untuk bisa melatih para staf, baik itu pelaksana ataupun fungsional, pertama dan muda, untuk bisa tampil di banyak orang, di halayak ramai, untuk bisa menyampaikan visi misi, untuk menyampaikan semua kegiatan-kegiatan dan pemikiran ide dari pelaksana tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman BKD Jabar yang telah mengikuti FGD di Cirebon. Semoga kita berjumpa lagi di FGD selanjutnya. Jabar juara!